saudara-saudara, tidak ada di zaman sekarang yang lebih rela kehilangan nyawanya, hartanya, jiwanya, badannya untuk berjuang di jalan Allah selain daripada para laskar-laskar persaudaraan Islam, saudara-saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya agak geli mendengar pernyataan Bahar Smith yang menyanjung-nyanjung mengangkat-angkat FPI, teman-teman, yang mungkin sekarang merubah namanya menjadi Front Persaudaraan Islam. Jadi Bahar mengatakan tidak ada satupun ormas di Indonesia ini yang paling ikhlas, paling rela mengorbankan harta, jiwa, bahkan nyawa mereka kecuali FPI. Maka kata Bahar Smith, teman-teman, kita harus bangga punya FPI, karena FPI ini bukan hanya benteng Ahlussunnah wal Jamaah, tapi benteng Islam. Ya, seakan-akan teman-teman nggak ada ormas lain di Indonesia ini. Kemudian seakan-akan kita ini nggak tahu track recordnya bagaimana sepak terjang dari FPI ini. Saya sudah lama mengikuti sepak terjang mereka, teman-teman, ya. Ya, salah satunya kasus yang sering diungkit-ungkit oleh Bahar bin Smith, kemudian Pak Yosep terkait kasus KM50, teman-teman. Itu kan cerita dari mereka itu berbeda dengan versi aparat hukum, teman-teman. Kalau dari versi mereka ada 6 orang yang diculik katanya oleh polisi kemudian dibunuh katanya. Padahal kalau versi aparat hukum, teman-teman, sebenarnya kejadian itu ya kejadian yang terencana, karena ada terbukti, teman-teman, dari voice note dari simpatisan FPI yang memang sudah merencanakan, teman-teman, membuntuti ya mobil polisi kemudian melakukan penyerangan. Ya, maka terjadilah di situ, teman-teman, seperti ya baku tembak. Ya, polisi juga ingin melindungi dirinya, teman-teman. Akhirnya ya meninggallah 6 orang tersebut, teman-teman. Itu yang sampai sekarang nggak diterima oleh Bahar bin Smith, kemudian Pak Yosep dan Habib-Habib yang lain. Dianggapnya bahwa polisi menculik ya anggota mereka. Apalagi, teman-teman, ya track record yang lama juga ya Pak Yosep yang pernah ya terang-terangan menyatakan dukungannya terhadap ISIS, teman-teman. Gimana itu? Lalu kita harus bangga dengan FPI ini dari sudut mana, teman-teman, ya? Kemudian Bahar Smith mencontohkan ya, ketika misalkan ada terjadi musibah ya di Aceh atau di daerah-daerah lain, teman-teman, selalu FPI ini yang paling terdepan dan selalu paling belakang yang pulang. Seakan-akan nggak ada ormas, nggak ada relawan lain, teman-teman, yang ikut juga terjun misalkan ke ya Aceh ketika kejadian tsunami. Kan banyak ormas-ormas yang lain. Ya, inilah modelnya Bahar Smith atau para Habib-Habib yang lain, teman-teman. Seakan-akan golongan mereka itu paling terdepan dalam segala hal, teman-teman. Kocak ya. Baik, coba kita simak bagaimana pernyataan Bahar bin Smith, teman-teman. Yang terakhir, saudara-saudara, tadi kita habis menyaksikan pelantikan daripada Front Persaudaraan Islam. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillah ila akhiril ayah. Sesungguhnya Allah telah membeli daripada orang-orang yang beriman. Allah beli jiwa mereka, Allah beli harta mereka, Allah beli raga mereka, Allah beli badan mereka, dan Allah bayar bukan dengan dinar, bukan dengan dirham, bukan dengan emas, bukan dengan permata, tapi Allah bayar dengan sorga sebagai bayarannya. Untuk apa? Untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk berjuang di jalan Allah, untuk memerangi musuh-musuh Allah, untuk beramar ma'ruf, untuk nahi mungkar. Nah, saudara-saudara, tidak ada di zaman sekarang yang lebih rela kehilangan nyawanya, hartanya, jiwanya, badannya untuk berjuang di jalan Allah selain daripada para laskar-laskar persaudaraan Islam, saudara-saudara. Oleh karenanya Indonesia harus bangga punya Front Persaudaraan Islam, betul? Bangga dari mana? Karena Front Persaudaraan Islam bukan hanya benteng Ahlussunnah wal Jamaah, tetapi juga benteng Islam. Bukan hanya benteng Islam saja, tetapi juga benteng NKRI, benteng merah putih. Saudara-saudara, jangan diragukan tentang nasionalisme, jiwa-jiwa nasionalisme daripada seluruh para relawan-relawan dan laskar Front Persaudaraan Islam. Setiap ada bencana, setiap ada musibah, yang lain, ormas-ormas lain, aparat pejabat yang lain sudah pulang, Front Persaudaraan Islam masih tetap membantu saudara-saudara kita sebangsa dan setanah air yang ditimpa musibah. Oleh karenanya saya sangat yakin, saudara-saudara, demi Allah, andaikan jangankan hanya bantuan,
Jangankan hanya bencana yang menimpa Indonesia, andaikan ada musuh-musuh dari luar atau musuh-musuh dari dalam yang ingin merusak Indonesia, yang ingin merampas kedaulatan Indonesia, yang ingin mengobok-ngobok Indonesia, demi Allah, laskar daripada Front Persaudaraan Islam yang akan berada di barisan paling depan, rela hancur dan binasa demi bangsa dan rakyat Indonesia. Takbir. Saya tanya semua, khususnya laskar Front Persaudaraan Islam umumnya, jamaah yang hadir siap hancur demi Indonesia, siap binasa demi Indonesia. Kalau ada yang ingin merampas kedaulatan rakyat, maju atau mundur? Melawan para koruptor-koruptor pengkhianat bangsa yang menyengsarakan rakyat, yang maling uang rakyat, maju atau mundur? Maju atau mundur? Siap hancur demi Indonesia, siap binasa di merah putih. Allahu Akbar. Indonesia merdeka. 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 Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jadi seakan-akan mereka ini paling nasionalis, paling NKRI, teman-teman. Padahal faktanya apa? Ya, coba kalian pikir, teman-teman. Kalau memang ormas ini, FPI ini ya banyak maslahatnya, teman-teman ya. Ya nggak mungkin dibubarkan oleh pemerintah, teman-teman. Ya nggak mungkin dong pemerintah asal-asalan, teman-teman ya, membubarkan mereka kalau memang mereka nggak punya track record buruk, teman-teman. Ya, contoh kecil ini yang pernah kita reaction di video saya sebelumnya, teman-teman, terkait pemasangan baliho, misalkan ketika kepulangan Pak Rizik Syihab waktu itu dari Saudi kalau nggak salah, teman-teman. Itu kan ya mereka tuh melanggar aturan hukum yang katanya mereka ini paling NKRI. Kalau merasa paling NKRI, ya harus taat terhadap aturan hukum di NKRI ini dong, ya. Coba contoh yang kecil saja, pemasangan baliho, teman-teman, tanpa izin terlebih dahulu, ya, dari pihak terkait, misalkan, teman-teman. Ini sembarangan masang di sana sini fotonya Pak Rizik Syihab dengan ukuran jumbo, ya, mentang-mentang dia imam jumbo, kata mukibinya, teman-teman, ya. Dan banyaklah pelanggaran-pelanggaran yang lain, teman-teman, yang kalau kita ungkap di video ini ya nggak bakalan habis. Kalian bisa cari track record mereka, teman-teman, yang terkait dengan aparat hukum. Ya, contoh yang saya sampaikan tadi tentang kasus KM50 itu kan sebenarnya nggak sesuai dengan versi mereka, teman-teman, dengan versi aparat hukum, teman-teman. Dan banyaklah kasus-kasus yang lain, teman-teman. Ya, jadi janganlah bernarasi seakan-akan nggak ada ormas lain di Indonesia ini yang seikhlas FPI, teman-teman. Berarti kalau dikatakan ikhlas, teman-teman, ya dari mana mereka ini tahu ikhlas atau tidaknya? Ini kan urusan hati yang berbicara, teman-teman. Banyak orang menunjukkan seakan-akan dia nih paling soleh, ya, paling pahlawan, ya, paling nomor satu lah dalam segala hal, teman-teman. Tapi nyatanya apa? Tujuannya berbeda, teman-teman. Tujuannya agar mendapatkan pujian, sanjungan, teman-teman. Jadi jangan ya mengklaim ya mentang-mentang ini hubungannya dengan kelompokmu, golonganmu, para Ba'alawi atau para Mukibin, teman-teman, seakan-akan mereka ini paling the best, paling nomor satu dalam hal apapun. Dan seakan-akan kita ini masyarakat ya bodoh, goblok, teman-teman, nggak tahu dengan track record mereka. Ini era media sosial, jadi segala suatu informasi terbuka. Ya, kita mau cari track record mereka yang lama, teman-teman, ketemu ya bagaimana kasus-kasus mereka selama ini. Ya, contoh yang saya katakan tadi, KM50, kemudian bagaimana pernyataan Pak Rizik Syihab dengan terang-terangan mendukung, teman-teman, ISIS. Gimana itu? Ya, justru malah apa yang pernah diucapkan oleh Pak Rizik Syihab yang terang-terangan mengatakan mendukung ISIS, teman-teman, yaitu bentuk merongrong negeri sendiri, teman-teman. Kenapa? Negeri kita ini ya sudah mati-matian. Bagaimana menghalau mereka, teman-teman, mencegah tindakan-tindakan mereka lah, ini kok malah didukung, teman-teman. Jadi dari mana, sudut mana kita harus bangga dengan adanya FPI, teman-teman? Ya semoga lah FPI yang sekarang berubah, teman-teman, tidak seperti dulu. Makanya jangan suka gembor-gembor ya, memuji-muji, mengangkat-angkat terlalu berlebihan apa yang berhubungan dengan kelompokmu sendiri. Karena kita bukan masyarakat bodoh, kita bisa melihat track record kalian, teman-teman ya. Taib. Mungkin itu yang bisa kita share-share, teman-teman, di video kalian. Semoga ada manfaatnya sebagai sharing-sharing kita. Insyaallah kita bertemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.